Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rayhananda Hintama Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan tujuan penciptaan manusia. Nah, pernahkah kalian bertanya kira-kira dari mana ya asal kita dan apakah dari tujuan dari hidup ini? Nah, setiap agama memiliki pandangan tersendiri tentang bagaimana manusia itu diciptakan. Nah, kita akan membahasnya secara ringkas bagaimana pandangan agama Islam dan beberapa agama lainnya memandang tentang penciptaan manusia dan apakah tanggung jawab kita sebagai manusia itu sendiri. Yang pertama, pandangan agama-agama tentang penciptaan manusia dimulai dari agama Kristen dan Yahudi. Dalam kitab Kejadian Genesis disebutkan bahwa manusia pertama itu adalah Adam, diciptakan dari debu, tanah, dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini menunjukkan bahwa hubungan antar manusia dan alam serta peran laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi. Nah, selanjutnya agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu ini manusia itu diciptakan oleh Dewa Brahma. Hidup manusia adalah bagian dari siklus melahirkan kembali atau bisa disebut dengan reinkarnasi, tergantung pada karma atau perbuatan dan dharma, yaitu kewajiban moral. Selanjutnya, menurut agama Buddha, itu tidak mengenal konsep Tuhan menciptakan. Manusia itu lahir kembali karena hukum sebab dan akibat atau karma, dan tujuan akhirnya adalah mencapai ke nirvana, lepas dari siklus kelahiran kembali seperti di agama Hindu. Yang terakhir adalah kepercayaan tradisional yang biasa kita kenal kalau di sekitaran kita adalah kepercayaan kejawen. Misalnya dalam mitologi Nusantara, banyak kisah tentang penciptaan manusia oleh roh leluhur atau kekuatan alam. Masing-masing punya nilai kearifan lokal yang mengajarkan kedekatan dengan alam dan sesamanya. Nah, yang selanjutnya kita mulai membahas tentang penciptaan manusia menurut pandangan agama Islam. Nah, dalam Islam, penciptaan manusia itu dijelaskan secara runtut dan ilmiah dalam Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Yang bunyinya, walaqad khalaqnal insana min salalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqnan nutfatan 'alaqatan wa khalaqnal 'alaqatan mudghatan wa khalaqnal mudghatan idhama wa khalaqnal mudghatan idhaman fakasyawnal idhamalah thumma ansalnahu khalqan akhar wa tabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Lalu air mani itu kami jadikan menjadi segumpal darah, kami jadikan menjadi segumpal daging, lalu daging itu kami menjadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, dalam ayat ini mencerminkan tentang tahapan embriologi manusia secara ilmiah, yaitu berasal dari tanah menjadi mani, kemudian menjadi janin yang ada di dalam rahim. Nah, penciptaan manusia menurut Islam juga ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang isinya, sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai air mani, kemudian menjadi segumpal darah, selama itu juga lalu menjadi segumpal daging, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh padanya dan menuliskan 4 hal: rezeki, ajal, amal, dan nasibnya apakah bahagia atau celaka.
Ini menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna sekaligus makhluk spiritual dengan ruh darinya. Nah, setelah kita tahu pandangan dari agama-agama tentang proses penciptaan manusia itu sendiri, kita masuk ke tujuan penciptaan manusia dalam Islam. Dijelaskan dalam Quran surat Ad-Dazirot ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Artinya tujuan manusia hidup adalah untuk menyembah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar dalam sholat tapi di dalam segala aspek kehidupan. Dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di bumi. Khalifah sendiri memiliki arti yaitu pemimpin atau wakil Allah yang ada di bumi yang bertugas menjaga, mengelola dan membawa kebaikan. Nah, dijelaskan juga dalam surat Al-Mulk ayat 2, artinya Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Yang artinya, hidup itu adalah sebuah ujian, kita diberikan akal dan juga hati dan kebebasan memilih untuk melihat siapa yang benar dan bertanggung jawab. Nah, tadi juga dijelaskan nih teman-teman mengenai tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi. Nah, sebagai khalifah, manusia memiliki tugas yaitu menjaga lingkungan, menegakkan keadilan dan menjalankan amanah hidup. Dan pastinya tidak merusak ekosistem yang ada di bumi. Dijelaskan dalam Quran Al-Jumu'ah ayat 10, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Artinya setelah kita melakukan ibadah, kita harus tetap aktif bekerja dan bermanfaat, tapi tetap dalam koridor nilai-nilai ilahi. Nah, dapat disimpulkan dari materi yang saya sampaikan bahwa menurut Islam manusia itu diciptakan bukan tanpa tujuan. Kita diciptakan dari tanah, diberikan ruh, diberikan akal, dan diberikan tanggung jawab untuk menjadi seorang khalifah atau pemimpin yang ada di bumi. Mari kita renungkan apakah kita sudah menjalani kehidupan kita atau menjalani hidup sesuai dengan tujuan penciptaan kita, karena hidup itu singkat namun dampaknya akan kekal. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang bertanggung jawab dan membawa kebaikan di bumi. Amin. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.